Selamat malam kepada kita semua yang bersekutu malam hari ini, baik yang ada di Storehouse, para pengerja, ataupun juga jemaat online yang sedang menyaksikan baik di Facebook Live maupun di IG Live ya. Kalau Facebook Live di Anugerah Ministries, kalau IG Live @Debbie Katarina. Nah, malam hari ini saya akan membawakan satu tema khotbah yang berjudul Arti Merdeka. Ya, apa judulnya? Ya, coba yang nonton di rumah boleh diketikkan arti merdeka gitu ya. Nah, saudara, setiap tahun kita itu selalu merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, ya kan? 17 Agustus tahun 45 itu Indonesia merdeka ya, sampai dibikinin lagunya ya. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Wah, lumayan ya, udah lama gak nyanyi nih ya. Gimana Miss Nova suara saya? Puji Tuhan. Nah saudara, tapi tahukah saudara bahwa kemerdekaan itu bukan cuma tentang menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan. Bukan cuma tentang upacara bendera. Tapi kita juga mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur untuk meraih kemerdekaan ini dan mempertahankannya. Yang percaya katakan amin saudara. Ya. Nah, ditambah lagi biasanya kalau perayaan kemerdekaan itu pasti banyak perlombaan gitu kan ya. Ada lomba apa aja? Coba yang pernah main makan kerupuk itu paling populer ya. Terus ada tarik tambang, ada apa lagi? Balap karung, apa kelereng? Lari kelereng. Oh, pakai sendok gitu, tapi bukan makan kelereng, nggak boleh saudara ya. Nah, jadi itu semua kita lakukan untuk memeriahkan kemerdekaan ya kan. Dan biasanya juga ada panjat pinang gitu saudara, macam-macam lah pokoknya lomba-lomba yang seru. Tapi apakah itu arti kemerdekaan yang sesungguhnya supaya kita bisa berlomba? Nah saudara, sedangkan kita menyadari bahwa masih banyak rakyat di negeri ini yang hidupnya itu nggak benar-benar merdeka. Maksudnya gimana? Masih banyak rakyat bangsa Indonesia ini yang hidup di dalam kegelapan, terbelenggu oleh ikatan dosa, terbelenggu oleh kemiskinan, kebodohan, kecanduan, apakah itu narkoba, alkohol, pornografi, seks, ya, dan kecanduan-kecanduan lainnya. Sehingga hidupnya itu tidak bisa efektif dan tidak maksimal. Ibu Pertiwi masih menunggu putra-putrinya untuk membangun bangsa ini. Yang percaya katakan amin. Yang mau boleh diketikkan di kolom komentar, saya mau membangun bangsa Indonesia ya. Saudara, di Indonesia ini masih banyak suku-suku yang terasing, suku-suku yang tertinggal. Salah satunya ada yang bernama suku Wana, di mana pelayanan kami juga masuk ke sana di Wetuwu, ini letaknya di Sulawesi saudara ya. Di mana saudara di Wetuwu ini merupakan suatu norma budaya bahwa anak-anak yang masih kecil pun sudah dinikahkan sama orang tuanya. Ya, yang usianya sekitar 11 atau 12 tahun, pokoknya kalau anak perempuan sudah haid, itu akan dinikahkan sama orang tuanya supaya ngurangin satu mulut untuk dikasih makan, saudara. Bagaimana mungkin hal yang seperti itu masih bisa terjadi di negeri yang sudah merdeka? Jadi kita lihat bahwa pada dasarnya kalau kita mau ngomong tentang kemerdekaan, ternyata kalau mau dilihat lagi tidak semua rakyatnya itu sudah merdeka. Jadi malam hari ini kita tuh mau belajar saudara ya, apa sih arti kemerdekaan yang sebenarnya. Kami di Anugerah Ministries bersama-sama dengan Anugerah Church berjuang untuk anak-anak seperti ini saudara. Di mana kami akan melayani mereka, membawa kabar baik dan pendidikan buat mereka. Supaya jangan buru-buru mereka itu menikah di usia yang dini saudara ya. Nah bagaimana dengan saudara? Saudara juga punya peran. Kalau saudara tidak bisa pergi ke tempat-tempat yang seperti itu, berpartner bersama dengan kami di Anugerah Ministries, di Anugerah Church, supaya kita bisa melakukan amanat agung Tuhan Yesus ini bersama-sama. Ada amin saudara. Nah saudara, kita lihat firman Tuhan, Yohanes pasal yang ke-8.
Ya, jadi suatu hari Tuhan Yesus ini baru mengajar orang banyak. Dan dia mengajar bahwa dia bukan berasal dari dunia ini. Dan bahwa dia diutus oleh Bapaknya yang di sorga itu untuk turun ke atas muka bumi ini untuk menyelamatkan manusia dari dosa supaya manusia tidak mati dalam dosa mereka. Dan perikopnya ini pada Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai 36 itu perikopnya adalah kebenaran yang memerdekakan. Kita baca dari ayat 30 dulu sampai 32 saudara ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Yang percaya katakan amin. Ketikan kebenaran akan memerdekakan kamu. Ya, saudara, kita lihat di sini saudara, bahwa merdeka itu ternyata adalah mengetahui kebenaran. Ya, nah saudara kita akan baca lebih lanjut ya, ayat 33 sampai 36 sebelum saya masuk dalam jabarannya. Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Yang percaya katakan amin saudara. Nomor 1, merdeka itu mengetahui kebenaran seperti ayat yang sudah kita baca. Kebenaran itu bisa didapatkan dalam firman Tuhan saudara. Nah jadi artinya apa? Tetap dalam firman-Nya. Bila kita ini benar-benar adalah murid Yesus, kita harus tetap tinggal di dalam firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kita saudara. Ya, karena apa? Yesus juga berkata, "I'm the way, the truth, and the life." Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, jadi poin yang pertama ini merdeka itu mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Yesus sendiri saudara. Ya, Yesuslah yang akan memerdekakan kita dari segala macam perbudakan dosa. Yang percaya katakan amin saudara. Ada loh orang yang punya istri cantik gitu kan saudara ya. Pintar cari duit ya, istrinya juga gak nyebelin, orangnya menyenangkan. Tapi masih juga bisa aja suami ini main-main sama wanita lain kalau di luar. Ya, punya istri simpanan itu banyak. Dan lain-lain kenakalan yang dia lakukan di luar rumah gitu kan. Gak usah bangga karena itu bukan sebuah prestasi. Itu menunjukkan bahwa hidupmu belum merdeka. Karena engkau masih terikat oleh belenggu dosa seksual. Kenapa ada orang yang sudah terima Tuhan, tapi hidupnya masih terbelenggu oleh dosa? Karena dia tidak mempunyai kebenaran di dalam dirinya. Tidak ada firman Tuhan yang secara progresif menyucikan hatinya, menyucikan pikirannya, dan menyucikan perbuatannya. Saudara, apa arti kemerdekaan buat saudara? Saudara boleh ketikkan di kolom komentar ya. Apa sih arti kebenaran itu buat saudara secara personal ya. Lalu kita akan lanjut dengan poin yang kedua. Nah dari ayat yang kita baca tadi. Merdeka itu tidak menjadi hamba dosa. Tapi menjadi hambanya Tuhan. Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Ketika kita menerima Tuhan. Sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita. Kita diberikan identitas yang baru. Kita diangkat jadi anaknya. Hanya saja tubuh kita ini gak langsung berubah menjadi tubuh kemuliaan. Ya, jadi kita harus sadari bahwa our nature is sinful. Sifat dasar manusia itu adalah dosa.
Kita ingin berbuat yang baik, tetapi kecenderungannya adalah kita akan melakukan dosa. Karena kita sudah mewarisi dosa itu dari nenek moyang kita, dari Adam dan Hawa. Kita tidak perlu melakukan dosa sendiri, tapi sudah mewarisi pada saat kita lahir. Dan itu hanya bisa dibebaskan oleh Yesus Tuhan. Ada amin, saudara. Saudara, Yesus menunjukkan bahwa orang yang berbuat dosa sesungguhnya adalah hamba dosa. Jadi kita bisa hidup di negara yang sudah merdeka, yang sudah bebas dari penjajahan negara lain. Tapi kalau kita masih hidup di dalam dosa, artinya kita masih dijajah oleh iblis. Artinya kita masih jadi budaknya dosa. Kita belum sungguh-sungguh merdeka, saudara. Pilihlah untuk menjadi hambanya Tuhan dan bukan hambanya dosa. Kenapa cepat sekali kakimu melangkah mau melakukan kejahatan? Kenapa cepat sekali untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang bersifat dosa? Tapi kenapa lama banget kalau menjawab panggilan Tuhan, apalagi kalau mau diutus ke sebuah tempat, melayani di sana, di suku yang terasing, kau melarikan diri terus menerus. Why? Kau akan lama untuk berpikir, menimbang-nimbang. Berusaha untuk memberikan alasan-alasan kenapa kamu tidak pantas untuk melayani Tuhan. Kenapa tidak cocok untuk melayani Tuhan. Dengar baik-baik saudara. Apapun pekerjaanmu hari ini, itu adalah side job. Pekerjaan sampingan. Pekerjaanmu yang terutama di atas muka bumi ini adalah melayani Tuhan. Tidak masalah kamu guru, pilot, profesional, businessman. Tidak masalah apapun pekerjaanmu, karyawan toko, itu cuma sampingan. Tapi pekerjaanmu yang terutama itu adalah melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan dirimu. Yang percaya katakan amin. Ini harus dibenerin saudara ya. Dan melayani itu bukan sok-sokan. Melayani itu bukan gaya-gayaan. Wah keren loh masuk TV ya kan, keren ya kan. Disorot kamera 3 lagi ya kan. Melayani itu bukan tentang itu. Melayani itu esensinya ada pada hati kita. Melayani itu adalah apakah kita mempunyai hati sebagai hamba yang rela untuk memberikan hidup kita. Saudara, kita semua tahu bahwa kita itu manusia punya kehendak bebas. Tapi kemerdekaan itu artinya bukan bebas untuk memilih apapun yang kamu mau. Bebas untuk melakukan apapun yang kamu mau dengan hidupmu. Kemerdekaan yang sejati itu adalah meskipun mengetahui punya kehendak bebas, kita kembalikan itu ke tangannya Tuhan. Dan kita bilang sama Tuhan, Tuhan, terjadilah seperti yang Engkau ingini. Aku mau menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Itu adalah kemerdekaan yang sejati. Ketika kau tidak berpikir buruk tentang Tuhan. Gak mungkin. Kalau aku serahkan hidupku pada Tuhan nanti dia gak memperhatikan aku. Aku nanti jadi miskin, gak bisa makan, gak bisa kasih makan keluargaku. Gimana dong? Itu berpikir buruk tentang Tuhan. Kau harus dimerdekakan dari pikiran buruk tentang Tuhan. Ketika kau memberikan dirimu untuk melayani Tuhan, kau dimerdekakan dari ikatan iblis yang berusaha untuk membuat kau jauh dari panggilannya Tuhan. Temukan panggilan hidupmu dan lakukan itu. Itu adalah kemerdekaan yang sejati. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, kita lihat lagi ayatnya ya. Roma pasal yang ke-6 ayat 17 sampai 23. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab
Sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian halnya kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu. Sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Jadi saudara, kita lihat di sini, kalau dulu kita adalah hamba dosa, marilah sekarang ini kita mau menjadi hambanya Tuhan. Karena Yesus sudah memerdekakan kita, sudah menebus dosa dan kutuk-kutuk kita. Ditanggungnya di atas kayu salib supaya tidak lagi kemarahan Bapa ditimpakan kepada kita. Sekarang mari kita berikan hidup kita ini loh untuk menjadi hambanya Tuhan. Ada amin saudara. Bukan berarti terus semua orang harus jadi pendeta, enggak. Karena nanti kalau semua orang jadi pendeta siapa jemaatnya gitu saudara ya. Tapi artinya tuh apapun, bidang apapun yang sedang kau kerjakan hari ini, pastikan bahwa engkau memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Pastikan bahwa setiap hari kau bertanya sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan hari ini Tuhan? Bagaimana aku bisa menyenangkan hatimu Tuhan? Tugas apa yang ingin Tuhan percayakan kepada aku hari ini Tuhan? Ada amin saudara? Ya. Nah, kita lanjut saudara, sekarang poin yang ketiga. Poin yang ketiga, kemerdekaan sejati itu kita dapatkan ketika anak memerdekakan kita. Ya, kemerdekaan yang sejati. Karena tadi ada ayatnya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kalau kau belum mengenal anak dari Bapa di sorga, yaitu Yesus Kristus, itu artinya kau belum benar-benar merdeka. Itu artinya matamu masih belum dibukakan. Engkau belum bisa melihat dengan jelas. Masih ada cadar yang menutupi matamu sehingga engkau tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi saudara, pastikan bahwa hari ini engkau akan mengizinkan Yesus untuk memerdekakan hidupmu. Yang percaya katakan amin. Dari apa? Dari pemikiran yang salah. Dari apa? Dari kepercayaan yang salah. Dari rasa takut, dari rasa malu. Saudara, takut dan malu ini adalah dua hal yang merupakan efek dari dosa. Di Taman Eden ketika Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa, mereka tidak merasa takut dan tidak merasa malu. Tetapi begitu mereka jatuh ke dalam dosa, tidak taat pada perintahnya Tuhan, mereka langsung otomatis merasa takut dan merasa malu. Apakah hidupmu selama ini takut? Apakah hidupmu selama ini malu? Jangan-jangan karena memang engkau belum merdeka. Belum merdeka yang sejati. Saudara, Tuhan Yesus sanggup membebaskanmu dari rasa takut dan malu. Kalau engkau mengizinkannya masuk dalam hatimu, engkau mengaku dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, dan izinkan Yesus merubah hidupmu, maka engkau akan sungguh-sungguh menjadi pribadi yang merdeka. Yang percaya katakan amin. Teriakan merdeka. Yang nonton live streaming ketikan merdeka gitu ya. Tanda seru gitu. Biar tahu kalau kita sedang memekik gitu kan ya. Karena apa? Karena ketikan kita itu gak ada nadanya gitu kan saudara. Jadi harus diberi punctuation, harus diberi tanda gitu ya. Supaya kita tahu ini nadanya apa gitu. Atau kasih emoticon saudara ya. Puji Tuhan. Nah, banyak orang soalnya menjadi tersinggung ketika menerima text message gitu kan, saudara menerima WhatsApp atau apa gitu ya. Apalagi kalau
nggak sengaja kepencet caps lock-nya, kemudian pesan yang diterima itu huruf besar semua. Kamu lagi marah gitu ya kan? Enggak, aku nggak lagi marah kok. Kenapa huruf besar semua gitu ya? Padahal text message atau WhatsApp itu enggak punya nada. Tapi kita bisa tersinggung gara-gara text message atau WhatsApp itu saudara ya. Jadi makanya mestinya kalau penting lebih baik telepon gitu saudara ya. Menghindari kesalahpahaman dan ketersinggungan gitu kan saudara ya. Belum lagi nanti kalau salah pencet emotikonnya gitu kan ya. Maksudnya sih mau misalnya emotikon tangan gini maksudnya terima kasih. Tapi nanti yang kepencet rolling on the floor, laughing gitu saudara ya. Jadi orang akan merasa, lu ketawain gua gitu. Padahal salah pencet, ya ampun. Generasi zaman sekarang ya kan, jangan gampang tersinggung gara-gara text message yang diterima gitu ya. Kalau ada yang gak jelas, telepon, tanyakan langsung gitu ya. Jadi saudara, ada yang teriak di atas kanan, camkan itu gitu saudara ya. Saudara, Adam dan Hawa mereka merasa takut dan malu ketika mereka hidupnya tidak lagi bergaul dengan Tuhan. Tidak hidup dekat dengan Tuhan. Ya, semakin lama engkau hidup di dalam dosa, semakin lama engkau akan merasa takut dan malu. Jadi saudara, bisa juga engkau akan merasa jijik dengan dirimu sendiri. Kenapa sih jatuh terus di lubang yang sama terus menerus? Saudara, hari ini izinkan Yesus memerdekakanmu. Amin. Bilang sama Tuhan, aku gak bisa Tuhan keluar dari kecanduan ini, aku gak tahu caranya Tuhan. Tapi aku mau berserah Tuhan, aku mau Tuhan ambil alih hidupku supaya aku bisa bebas. Dan aku percaya kalau aku dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, aku sungguh-sungguh merdeka seperti yang firman-Mu katakan. Ada amin saudara. Minta kepada Tuhan Yesus untuk memerdekakan saudara. Seringkali saudara, orang merasa sudah merdeka, tapi tidak sadar kalau hidupnya itu masih diikat oleh tali-tali. Dan yang menggerakkan tali-tali itu adalah iblis. Terikat oleh dosa itu artinya kita tuh gak berkuasa dengan tangan kita. Tiba-tiba kita pegang handphone kita, cari gambar-gambar porno. Itu bukan kita yang buka saudara. Tapi karena tangan kita ini digerakkan sama iblis untuk buka situs-situs porno. Ya. Terus kaki kita akan dituntun pergi ke tempat-tempat yang gak bagus. Kita gak mau pergi ke tempat-tempat yang seperti itu. Tapi kita bisa aja loh pergi. Kenapa? Karena masih diikat sama tali. Semuanya digerakin sama iblis. Kita menjadi boneka puppetnya. Nurut aja disuruh apa. Mau disuruh salto, mau suruh bunuh diri, nurut aja. Karena tubuh kita masih dikuasai oleh tali-tali ikatan yang dikuasai oleh iblis. Tuhan Yesus bisa potong semua tali-tali itu. Engkau tidak diciptakan menjadi boneka puppet. Engkau diciptakan merdeka. Ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang bisa punya hidup yang efektif dan maksimal untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ketikan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, saudara kita baca ya. Ini ayat yang terakhir. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1-3. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ketiga. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam. Nah, berhenti di situ sejenak saudara ya. Orang Indonesia itu sukanya lempar batu sembunyi tangan. Ngomentarin orang, ngeritik, sarkas, pedas, rasanya enak kalau bisa melakukan itu.
Kalau bisa menunjukkan kesalahan orang terus dimaki-maki, itu puas rasanya saudara. Tapi ayat firman Tuhan mengingatkan kita, ada waktunya untuk menanam, ada waktunya untuk mencabut apa yang ditanam. Kamu jangan cuma bisa nyabut doang kalau nggak pernah nanam apa-apa kembali. Ada amin saudara. Ya. Nah, kemudian ayat ini lebih lanjut juga berkata demikian. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Nah, membunuh ini bukan maksudnya membunuh teman kita, membunuh jiwa seseorang, bukan saudara ya. Tapi membunuh di sini itu bisa berarti kayak bukan secara harafiah, tapi bisa berarti memberantas sesuatu saudara. Seperti mungkin memberantas korupsi misalnya, atau memberantas kejahatan-kejahatan. Membunuh itu menghentikan kejahatan-kejahatan yang terjadi di sekitar kita gitu saudara ya. Nah, baik itu terjadi di dalam gereja, ataupun itu terjadi di luar gedung gereja, macam-macam. Pelecehan seksual misalnya, manipulasi kekuasaan, mismanage keuangan, saudara korupsi, dan lain sebagainya saudara ya. Apapun yang bisa saudara pikirkan. Tapi ingat, memang rasanya keren kalau kita memberantas kejahatan-kejahatan itu dan mengeksposnya supaya semua orang tahu, supaya kebenaran dikuatkan. Tapi setelah kita mengekspos kejahatan-kejahatan itu, memberantasnya, apakah kita peduli dengan pribadi orang yang melakukan kejahatan? Apakah ada waktunya kita membantu mereka untuk dipulihkan? Apakah kita mau barengin mereka supaya hidup mereka dipulihkan oleh Tuhan? Kenapa banyak orang yang berpikir bahwa penjara itu gak efektif? Karena kalau sudah masuk ke penjara cuman ditinggal gitu doang, bahasa Jawanya didakin, coba. Itu bahasa Indonesianya apa? Dicuekin gitu. Ya udah masuk penjara, udah sampah masyarakat. Tapi kalau tidak ada pembinaan di dalam penjara, kalau tidak dibarengin, kalau tidak diberikan pendampingan, kalau mereka tidak di-equip dengan benar, keluar dari penjara mereka akan melakukan kejahatan yang sama. Jadi artinya apa? Di dalam penjara pun orang-orang itu bisa hidup merdeka loh. Kalau mereka ketemu sama Tuhan Yesus. Dan mereka menemukan tujuan hidupnya. Mereka tahu mereka adalah ciptaan yang baru. Mereka diberikan kuasa, empowerment. Supaya keluar dari penjara, mereka tidak menjadi sampah masyarakat lagi. Mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang berguna. Mereka bisa bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya nggak tahu ya apakah pelayanan penjara saat pandemik ini masih bisa jalan saudara ya. Tapi bukankah kita semua tuh merindukan supaya pandemik ini segera berakhir dan kita tuh bisa segera pelayanan seefektif seperti dulu lagi gitu saudara. Amin. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan loh. Ada orang-orang saat ini yang mungkin menyaksikan siaran kita ini di penjara. Saya juga nggak tahu saudara ya. Nah, jadi saudara jangan cuma jago memberantas kesalahan atau kejahatan orang tapi nggak pernah peduli untuk menyembuhkan pribadi orang itu. Bagaimana kita barengin orang itu. Maling yang ketangkep mencuri, digebukin rame-rame, ya kan? Setelah itu apa? Setelah itu ditahan di kantor polisi, ya kan? Katakanlah seminggu misalnya 2 minggu. Lalu apa? Kalau tidak ada pembinaan, tidak dibarengi, tidak dilayani, percuma saudara. Mereka kapok hanya sesaat, nanti keluar dari situ mencuri lagi saudara. Tapi di dalam Injil Yesus Kristus, ketika kebenaran itu diberitakan kepada mereka, mereka akan mengalami kemerdekaan yang sejati. Keluar dari situ mereka tidak akan mencuri kembali. Seperti ayat firman Tuhan yang berkata kalau ada di antara kamu yang dulunya mencuri, biarlah belajar bekerja dengan giat, bekerja dengan keras supaya suatu saat nanti malah bisa menjadi berkat buat orang lain. Yang percaya katakan amin saudara. Itulah the power of the gospel, itulah kuasa dari Injil Yesus bisa merubah hidup seseorang. Nah saudara, tadi ayat di Pengkhotbah pasal yang ketiga itu kalau kita baca lebih lanjut ayatnya yang ketiga. Ada waktu untuk merombak dan ada waktu untuk membangun.
Dalam Alkitab bahasa Inggris, merombak itu saudara adalah to tear down atau menghancurkan. Saudara, ada loh orang yang punya hobi menghancurkan. Apakah itu menghancurkan hidup orang, menghancurkan perusahaan orang, menghancurkan organisasi, menghancurkan pelayanan, menghancurkan sebuah tim, ya kan? Karena sebuah kesalahan kadang-kadang memang perlu untuk dihancurkan. Tetapi setelah menghancurkan, jangan lupa kau punya tanggung jawab untuk membangunnya kembali. Yang percaya katakan amin. Kalau enggak ya, lama-lama kita semua ini jadi tukang penghancur, tapi enggak pernah bangun apa-apa. Dan itu adalah nilai yang saya didik di rumah kami, di dalam rumah tangga kami. Anak-anak kami didik. Jangan cuma bisa menghancurkan kalau enggak bisa membuatnya. Jangan cuma bisa merusakkan barang kalau kamu tidak bisa memproduksinya. Jadi itu membuat anak-anak berpikir, oh iya ya. Karena apa saudara? Tuhan yang kita sembah ini, He is a creator. He is the creator. Dia itu adalah pencipta. Kalau kau cuma bisa menghancurkan tapi tidak bisa mencipta, anak siapa kamu? Kalau anak Tuhan itu artinya bisa mencipta, bisa membangun. Yang percaya katakan amin saudara. Malam hari ini saudara, mari kita berjanji saudara. Bukan untuk menjadi bulldozer, karena kamu tidak dipanggil menjadi bulldozer. Kamu dipanggil untuk menjadi builder. Kamu dipanggil untuk menjadi seorang yang membangun. Bangun hidupmu, bangun keluargamu, bangun kotamu, bangun pelayananmu, bangun kerajaan sorga di atas muka bumi ini. Yang mau katakan amin. Ketikkan di kolom komentar, saya mau membangun. Ada amin saudara. Puji Tuhan. Saudara diberkati. Karena saudara kalau tidak diingatkan seperti ini, kecenderungan kita itu ya, saling menyalahkan, saling menjatuhkan. Lihat aja di sosial media. Kalau orang sudah gak suka sama katakanlah seorang artis atau seorang figur, public figure gitu. Wah dihujat mati-matian, se-Indonesia Raya menghujat dia gitu saudara ya. Menunjukkan betapa kita itu punya kecenderungan untuk saling menghakimi, tidak memberikan kesempatan yang kedua. Ya, tidak menunjukkan kasih karunia itu seperti apa. Nah, saya mengingatkan kepada kita semua yang adalah anak-anak Tuhan. Kita punya panggilan untuk menanam kembali, untuk menyembuhkan, untuk membangun kembali. Jangan cuma bisa mencabut, jangan cuma bisa menghancurkan, jangan cuma bisa merombak. Ada amin saudara? Amin? Puji Tuhan. Ya, kita akhiri fellowship kita malam hari ini. Saya undang pemain musik kembali maju ke depan. Dan saya serahkan kepada suami saya untuk doa penutup.